SMA Pasundan 7 Bandung berlokasi di Jalan Kebonjati nomor 31 Kota Bandung. Sekolah ini menekankan pendidikan berkarakter dengan visi Nyunda, Nyantri, dan Yakola yang mencakup nilai-nilai religius dan pelestarian budaya Sunda. Saat ini, saya sedang melaksanakan praktik mengajar di kelas 12 IPA 1, sebuah kelas yang aktif dan penuh potensi. Kelas 10. Kak, aing mah kelas 10. Negara percaya. Benar. Baik ya. Tapi dia. Mungkin kalian pernah mendengar ada orang yang bilang kepada kalian, wah kamu miripnya dengan orang tuamu, hidungnya mancung misalkan. Terus kalian jawab ya ada orang keturunan sifat itu dihasilkan oleh gen-gen dari orang tua. Bagaimana sih pewarisan sifat orang tua kita akan bahas pada materi hari ini. Cara mengenai pewarisan sifat sejalan dengan buku yang ditemukan oleh Gregor Johann Mendel atau biasa disebut dengan Gregor Mendel. Beliau merupakan seorang ahli rohani tahun Indonesia. Nah, dalam kesilakannya si Gregor Mendel ini menyerahkan berbagai macam tanaman. Salah satunya adalah kacang ercis. Bu, kenapa harus kacang ercis? Kenapa gak kacang panjang? Kenapa gak kacang tanah? Pertanyaan bagus. Alasannya ini mudah tumbuh, berumur pendek, melakukan penyatukan sendiri, artinya dia itu memiliki putih dan benang sari yang saling berikatan walaupun beda tempatnya. Lalu bunganya banyak dan berbunga sempurna. Kalian pernah dengar ada bunga yang tidak sempurna? Apa maksudnya? Bunga abadi. Bunga abadi seperti dia Itu ada bunga tersebut. Dia disebut tidak sempurna karena hanya memiliki satu jenis kelamin. Entah itu hanya memiliki putih atau hanya memiliki benang sari. Jadi dia harus membutuhkan serangga buat bisa pembuahan. Kalau ini kacang ercis, dia bisa melakukan pembuahan sendiri. Jadi itu alasan Gregor Mendel kacang ercis. Dan karena temuannya, jadi terbentuklah buku Mendel 1 dan 2. Soal itu, Bapak Gregor Mendel ini dinobatkan sebagai Bapak genetika. Sebelum melakukan penelitian, baiknya kalau juga harus mengenal dulu ini sudah dibahas dalam bab sebelumnya. Besar dan besar ini merupakan satu
unit per dominan. Untuk parental keduanya menyerahkan S1 bukan S1 dinamis U besar U kecil, jadi diserahkan U besar U kecil diserahkan dengan U besar U kecil menghasilkan 4 bunga. Ini kedua keduanya ada 3 bunga ungu dan 1 bunga ungu. Nah, buku pewarisan singkat itu dibedakan menjadi 2, ada buku Mendel 1 dan buku Mendel 2. Buku Mendel 1 itu disebut segregasi yang menyatakan bahwa pemisahan pasangan alel secara bebas. Jadi ingatnya itu kalau buku Mendel 1 adalah pemisahan, kalau buku Mendel 2 itu berpasangan atau bergabung. Kalau misalkan buku Mendel 1 itu kita bisa buktikan di praktiko monohibrid. Lalu kalau misalkan buku Mendel 2 itu di hibrid. Contohnya ini ada buku Mendel 1 monohibrid. Monohibrid itu merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya gimana? Persilangan bunga mawar merah yang besar dengan mawar putih dan kecil menghasilkan bunga mawar merah yang besar dan kecil. Disuruhnya itu tentukan rasio fenotip dan genotip pada S2-nya. Nah, di sini sudah terlihat jelas. Diketahuinya itu adalah bunga mawar berwarna merah dan bunga mawar warna mawar putih. Berarti hanya satu sifat beda. Dia fokusnya di apa? Warna. Beda halnya kalau misalkan soalnya itu persilangan bunga mawar merah berduri dengan mawar putih tidak berduri. Itu berapa sifat? 2, ada warna dan ada berduri tidak berduri. Nah, yang dimaksud dengan satu sifat beda di sini itu adalah warna. Lalu bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Yang pertama harus kalian tulis adalah T1, G1 dan L1. Tadi itu artinya apa? B, nanti di sana nggak ada. B itu gambar. Jadi selanjutnya kalau F1 filial. Tadi di mana ini? P-nya itu. Yang besar dan yang kecil. Ada bunga berwarna merah dan bunga berwarna putih. Genotipnya itu yang besar, yang kecil, dan fenotipnya itu merah. Gametnya itu di sini. Gamet itu ditentukan dari alel. Karena di sini alelnya sama, yang besar dan ambilnya besar. Jadi kita tulisnya satu aja. Kalau sama, kalau beda itu beda lagi. Kalau di sini juga sama, yang kecil ditulisnya 1. Setelah itu kita silakan menghasilkan filial 1. Jadi menghasilkannya yang besar dan yang kecil. Setelah ditemukan hasilnya S1, yaitu yang besar dan yang kecil, disilakan sesamanya untuk menentukan P2-nya. P2-nya itu tadi dari F1 yaitu yang besar yang kecil dengan yang besar yang kecil lagi menghasilkan gamet. Ini karena ini berbeda ya, ada yang besar ada yang kecil, jadi tulis yang besar dan yang kecil. Ini biasanya yang besar dan yang kecil. Setelah itu dicari S2-nya. Kalian harus menggambar tabelnya seperti ini. Karena di sini yang besar yang kecil, di sini yang besar yang kecil. Ini juga sama dari sini yang besar yang kecil. Nah, ini kosong itu. Kalian cara mengerjakannya seperti membaca tabel yang kemarin, tabel genetik. Gimana contohnya? Tabel besar kecil. Besar. Hal ini besar kecil. Yang besar dan kecil. Yang kecil dan kecil. Ayo. Oke. Ya. Jadi dominan ditulis paling depan. Oh, yang besar. Oh, iya. Yang kecil dan kecil. Itu kelihatan di tangga. Yang besar. Ini yang besar. Nanti yang besar
besar yang kecil. Dan yang kecil. Ini yang besar, yang besarnya ada berapa? Jadi rasio genotiknya itu 1/2 Lalu kita cari rasio versusnya. Sifat yang munculnya berarti ada mawar merah. Mawar merah. Mawar merahnya ada merahnya itu 3/1. Sampai sini paham? Ada yang ada yang merah. Ya. Karena sudah waktu zuhur, jadi pembelajaran kita akan dilanjut pada pukul 12:45. Selepas waktu zuhur, sisa waktu pembelajaran saya gunakan untuk mereka latihan soal mengenai materi hukum Mendel 1 yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan melatih peserta didik dalam mengerjakan soal-soal hukum Mendel 1. Karena sifatnya terbuka, siswa yang selesai mengerjakan soalnya akan bertanya apakah pengerjaan mereka sudah sesuai dengan hukum Mendel 1 atau belum. Pengerjaan ini dilakukan hingga semua peserta didik selesai mengerjakan soal hukum Mendel 1. Karena waktu pembelajaran sudah habis, jadi untuk materi hukum Mendel 2 akan dipaparkan pada pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kemarin sampai Mendel 1. Ingat Mendel 1 apa? Hukum Mendel. Tulisan. Dengan berapa sifat beda? 2. Nah sekarang kita lanjutkan ke Mendel 2, yaitu persilangan dengan 2 sifat beda yang dapat kita buktikan dalam persilangan individu. Di sini ada contoh soal. Kacang ercis berbiji bulat dan berwarna kuning atau besar kabulan dengan kacang berwarna hijau berbesar kecil menghasilkan keturunan pertama berbiji bulat dan berbiji kuning atau besar kecil. Disuruhnya itu tentukan hasil fenotik pada S2-nya. Di sini sudah jelas
Kita sini gabung B besar ke K besar, B besar ke K besar, dan itu sama. Jadi gambarnya itu yang ini, yang ini juga. Setelah itu silakan ini. Jadi silakan yang satunya disilakan samanya. Itu B4 ya, Bu? Oke. Itu B4 ya? Oke. Gimana caranya ini? Kecil, koma. Empat beda jadi gimana? Yang kayak gitu. Nah, setelah ditemukan, kita harus melakukan F2-nya. Ayo, siapa itu yang coba di sini? Kenapa? Dan ternyata pembelajaran kita harus terpotong kembali karena pada saat itu jadwal pemeriksaan gratis bagian kelas 12 IPA 1. Di pertemuan berikutnya, saya telah melanjutkan penjelasan hukum manual 2 yang kemarin sempat terpotong, sekaligus menjelaskan sistematika praktikum yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu pembuktian hukum medal 1 dengan praktikum monohibrid. Nanti betul tante sama kelompok lain. Di sini ditulisnya saya kelompok 1. Pada saat pelaksanaan praktikum, semua anggota kelompok memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Ada yang mengambil kancing, menutup mata temannya, ada yang menghitung, menyebutkan, dan mencatat hasil pengambilan kancing secara acak tersebut. Dan ini dia hasil pengerjaan LKPD berdasarkan praktikum monohibrid yang telah dilaksanakan.